Gunung Merapi merupakan gunung berapi teraktif yang berada tepat di tengah Pulau Jawa. Konon gunung ini dikisahkan sebagai pasak dari Pulau Jawa. Dengan segala kisah mistisnya, kali ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang pegiat alam, sebut saja namanya Bang Negro, yang akan bercerita tentang pengalamannya di Gunung Merapi. Teror apa yang akan dialami Bang Negro dan rombongannya? Monyet yang menghadap. Iya, itu monyet itu ada 9. Itu kayak baris jalur, kayak menghadapi penjajah monyetnya, sambil kayak dia itu menunjukkan ekspresi wajah itu kayak marah gitu. 9 monyet tadi. 9, saya bilang. Terus saya meyakinkan lagi, udahlah, paling ya baliklah, jangan dipikirin, kita lanjut aja, fokus kita cari jalur biar kita gak semakin lama tersesat. Terus kita posisi juga tektok, perbekalan semakin menipis. Akhirnya kita lanjut terus. Yang cewek itu udah nangis, mas, saking takutnya, takut dia nggak kembali katanya gitu. Akhirnya kita lanjut. Terus yang cewek ngajak break, bang kita break dulu, saya capek, saya takut. Oh iya. Akhirnya kita break, kita buka snack yang kita bawa tadi. Terus kita makan-makan. Dia tanya, bang gimana posisi di pasar Bubra? Lalu saya bilang, jangan bang, jangan naik, badai total di pasar Bubra. Mending abang bangun tenda sini, bahaya. Tadi di pasar Bubra badai bang, badai petir bang, kabut, jarak pandang terbatas. Saya bilang gitu sama pendaki. Terus saya minta tolong sama pendaki tadi, bang, gimana? Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Dian, Iya, kira-kira kesini mau bawa cerita horor dari pendakian. Boleh diperkenalkan dirinya dulu? perkenalkan, nama saya Dian. Kalau di alam biasanya dipanggil Bang Negro. Ini waktu saya pendakian ke Gunung Merapi. Awal mula saya itu ke Merapi, berangkat dari sini tuh sama teman saya berempat, kita motoran ke sana. Terus kita motoran, kita mungkin perjalanan sekitar 10-11 jam dari Mojokerto, dari kota saya Mojokerto. Saya motoran, itu kita terjebak hujan waktu itu, mau nyampe base camp. Akhirnya kita itu neduh di mana Polsek Selo itu. Habis itu kita neduh di sana, kita ngomong sama bapak polisi mau numpang tidur di sini. Soalnya kita kan juga udah capek, perjalanan udah jauh. Kita neduh, baru kita besoknya sekitar jam 8 pagi itu kita lanjut base camp Merapi via Selo. Itu kita 4 orang. Terus kita dapat rombongan cewek satu itu dari Kudus. Dia mau ikut sama saya naik ke Merapi itu. Berarti 5 orang. 5 orang. Jadi kita total naik itu 5 orang. Kita rencana di Merapi itu tektok, nggak camp. Oke mas, sebelum melanjutkan boleh dulu dinikmati rokoknya. Ini nggak apa-apa sama rokok ini. Oke, siap. Itu kita sekitar jam 8 pagi, kita dari Polsek Selo tadi, kita bilang sama bapak polisinya terima kasih udah dikasih tumpangan waktu itu semalam. Akhirnya kita lanjut ke base camp. Sampai base camp sekitar jam setengah 9 pagi, soalnya kan dekat Polsek Selo sama base camp Merapi via Selo itu dekat. Di situ di sana kita rundingan sama teman saya yang berempat tadi, cewek satu tadi, kita rundingan mana kita mau naik sekarang apa ntar. Kalau ntar hujan. Akhirnya anak-anak sepakat naik sekarang. Waktu itu juga naik Berapa itu mas? sekitar jam 9 kita naik. Yakinnya jam 9. Jam 9 kita naik. Lah di situ kita nakalnya kita nggak regis. Oh, jadi mas ini nggak regis? Enggak, saya ilegal. Kenapa itu mas kok nggak regis? Posisi waktu itu sekitar waktu kita nyampe base camp itu saya lihat nggak ada orang di base camp. Maksudnya itu
di tempat registrasi itu nggak ada panitia yang ada di gunung itu, bagian loket-loket itu nggak ada, kosong. Hanya kita memutuskan untuk udah saya ilegal aja, saya bilang sama teman saya gitu. Terus Terus mereka berempat setuju. ada yang nggak setuju, kita tunggu aja bapaknya. Terus saya bilang kalau kita nunggu bapaknya malah ntar takutnya kehujanan, soalnya kita tektok nggak bawa tenda. Tuh akhirnya teman saya, udahlah ayo naik, tapi sebelum naik ayo kita berdoa dulu, soalnya kita kan pendakian ilegal. Jadi sempat melakukan doa dulu Mas ya. Sempat melakukan doa, jadi kita mau naik kita kumpul dulu, briefing ala kadarnya. Terus kita berdoa di situ, habis berdoa kita lanjut naik. Itu sebelumnya pernah ke Merapi atau baru pertama? Baru pertama, yaitu Baru pertama kali nggak tahu jalur berarti. nggak pernah tahu jalur Merapi sama sekali, baru pertama kali ke Merapi. Dan di situ kita ilegal juga, nggak ada peta. Sebelumnya kita yang nggak cari referensi dari Google atau apa tentang Gunung Merapi, kita langsung los-losan naik gitu. Terus kita berdoa, kita trekking, waktu di tengah jalur sebelum pos 1 saya ketemu pendaki, dua pendaki. Saya tanya, biasa orang pendaki kalau ketemu sama pendaki lain yang kita sapa, bang dari mana? Saya dari Tangerang. Oh gimana jalurnya? Merapi. Oh itu bang, naik terus. Ntar kalau sebelum nyampe pos 1 itu ada jalur ke kiri, apa ngambil kiri aja. Saya sama teman-teman disaranin gitu. Berarti disaranin buat jalur kiri. Iya, soalnya kalau yang lurus itu jalan naik. Oh iya bang, makasih bang. Saya bilang gitu ke abangnya tadi. Terus abangnya juga pamitan, ya udah turun dulu bang. Oh iya silakan, hati-hati, kayak gitu. Terus kita naik, kita nyampe lah kita di pertigaan ini tadi. Yang disarankan belok kiri tadi. Ya emang saya lihat jalurnya kalau lurus itu jalur langsung naik. Yang belok kiri memang jalurnya besar terus landai. Tuh. Akhirnya saya sepakat sama teman-teman gimana lewat jalur yang lurus apa yang disaranin abangnya tadi ke kiri. Terus anak-anak itu bilang kiri aja apa kata abangnya tadi. Terus saya bilang sempat ada perdebatan gitu, gimana kalau yang lurus aja, soalnya biasanya jalur yang landai itu kebanyakan melipir jadi lama. Kalau yang naik itu emang treknya agak sulit tapi cepet, biasanya kan gitu kalau di gunung. Akhirnya anak-anak sepakat ambil kiri semua, akhirnya kita ke kiri lah. Itu awal kita mulai tersesat. Akhirnya kita ambil ke kiri kan, kita jalan lurus. Jalurnya itu emang landai, cuma melipir bumbungan, naik dikit, turun lagi, melipir. Entah mengapa jalur besar itu tadi itu jadi semak-semak, ketutup. Itu pertama saya udah firasat gak enak, kok gak ketemu pos, kita udah jalan sekitar 2 jam, masa emang iya Merapi gak ada posnya. Saya punya pikiran gitu, entah anak-anak yang lain itu juga berpikiran sama atau gimana, saya kan gak tahu. Akhirnya teman saya yang cewek tadi yang dari Kudus, dia bilang break dulu capek. Iya kita break. Terus teman saya yang namanya Mas Wawi itu nyeletuk, iki bener dah jalannya lewat ini, kok kita mau terus aku muter aja, kok gak ketemu pos, kok malah jalurnya rodok tertutup. Itulah kalau istilah bahasa Jawanya, dia ngomong gitu. Terus saya meyakinkan aja, iya mungkin benar jalurnya ini, saya bilang gitu. Habis itu nggak lama break, kita lanjut lagi kan, kita lanjut jalan, malah ketemu sama tebingan. Jalur itu putus, yang lurus ada jalur melipir ke kanan. Akhirnya saya berhenti itu sama anak-anak, saya bilang ini kelihatannya kita tersesat, soalnya ini jalan udah buntu, cuma ada jalur pelipiran ke kanan, sedangkan kiri itu udah jurang. Sebelah kiri itu udah Jurang, kiri itu jurang, udah itu semak-semak, udah nggak ada jalur. Akhirnya saya bilang gimana, kita balik mundur apa kita lanjut, barangkali ketemu jalur. Kalau kita balik itu udah terlalu jauh. Terus teman saya bilang, yaudah kita lanjut aja, kita cari jalur, siapa tahu dapat. Akhirnya kita di situ voting,
Akhirnya sepakat buat lanjut cari jalur aja. Soalnya kalau balik udah jauh. Tuh. Sedangkan yang teman saya cewek, dia udah panik. Udah kayak gelisah gitu. Bisa ketemu jalur apa enggak. Hanya kita singkat, kita lanjut. Kita turun naik punggungan, bibir jurang. Ada di suatu tempat, kita ketemu bapak-bapak. Kita senang kan? Kenapa di punggungan itu ada bapak-bapak? Mungkin dia orang kampung situ, dekat sama pemukiman. Terus aku bilang sama anak, orang bapak-bapak ini ngarep, boleh juga. Kita ke bapak-bapak itu nggak nonton jalur. Akhirnya kita tanya bapak-bapak itu tadi, waktunya apa di bapak-bapak itu tadi? Saya ngerasa ada yang janggal. Kok bapak-bapak ini pakai baju robek-robek, warna bajunya kalau nggak salah itu abu-abu. Terus dia itu pakai topi yang buat orang ke sawah yang zaman dulu itu kayak semacam topi apa namanya? Capil tapi yang dari anyaman, yang kayak orang zaman dulu. Terus dia pakai celana oblong pendek warna coklat juga. Terus saya tanya lah sama bapak-bapak itu, Pak, permisi mau tanya. Dia itu nggak ngomong, Mas. Dia itu hanya nganggukkan kepala, kayak gitu. Terus di situ hati ini udah kayak orang beneran apa bukan. Tuh. Terus saya tanya aja, Pak, ini kalau saya kira-kira terus lurus, apakah ada jalur? Dia cuma ngangguk aja, nggak ada jawaban sama sekali dari mulutnya. Cuma ngangguk. Tidak ada jawaban ketika pasangan. Nggak ada sama sekali jawaban. Tuh, dia cuma ngangguk. Akhirnya teman-teman saya itu juga ngerasa aneh. Ada yang nebuk saya. Udah, ayo kita lanjut aja. Perasaan saya udah gak enak. Ke teman saya gitu. Akhirnya, oke lah, kita lanjut. Aku pamitan sama bapak-bapaknya tadi. Pak, ya udah kalau gitu, terima kasih banyak. Lagi-lagi dia nggak ngucapin kata-kata, dia cuma ngangguk aja. Sama sekali tidak mendengar. Enggak, Diam aja. diem aja. Saya mukanya itu nggak kelihatan, soalnya ketutup sama topinya tadi. Dia itu ngangguk gini. Ya, kita pamitan, kita lanjut. Ini yang anehnya. Baru saya dan teman-teman jalan 3 langkah, saya nengok ke belakang. Bapak-bapak itu udah gak ada. Merindingnya ceritanya. Bapak-bapak itu gak ada. Saya sempat kaget. Terus teman saya bilang, loh, bapak-bapaknya kemana? Kok gak ada? Saya juga pikiran aneh, tapi di sini saya ketua rombongan coba meyakinkan anak-anak juga kan. Saya bilang, oh mungkin bapak-bapaknya udah balik, soalnya rumputnya udah penuh. Terus teman saya bilang lagi, enggak, rumputnya belum penuh kok. Terus apa itu namanya, kayak semacam yang buat taruh rumput itu, sak atau kayak semacam sak gitu, karung. Wong karungnya aja belum penuh. Teman saya bilang. Terus saya meyakinkan lagi, udahlah, paling ya balik lah, jangan dipikirin, kita lanjut aja, fokus kita cari jalur biar kita gak semakin lama tersesat. Terus kita posisi juga tektok, perbekalan semakin menipis. Akhirnya kita lanjut. Terus yang cewek itu udah nangis, Mas, saking takutnya, takut dia nggak kembali katanya gitu. Akhirnya kita lanjut. Terus yang cewek ngajak break, Bang, kita break dulu, saya capek, saya takut. Oh ya, akhirnya kita break, kita buka snack yang kita bawa tadi. Terus kita makan-makan. Nah di situ nggak tahu kenapa kuat dari dorongan hati saya kepingin jalan sendiri ke depan. Akhirnya saya izin sama teman-teman saya bilang, Rek, aku tak melaku izin, dolek jalur ning ngarep. Awakmu kabeh ojo nang dindi, kene ae. Entenono 15 menit. Engko 15 menit aku balik dene. Akhirnya saya
ngeluarin pisau parang, pisau tebas. Kan saya biasanya kalau di gunung pasti bawa pisau tebas buat jaga-jaga kan. Tuh, akhirnya saya ngeluarin pisau tebas. Saya jalan, buka jalur. Sudah agak jauh. Di tanah itu kayak saya lihat itu ada kilauan cahaya. Saya berhenti tuh, kaget ya. Cahaya apa itu? Dari tanah. Terus saya hampiri itu. Bila nanti saya hampiri, ternyata itu bungkus permen relaksa. Kan bungkus permen relaksa itu yang baliknya kalau kena cahaya kan memantulkan kilauan. Iya, itu. Pikiran saya udah seneng di situ, walaupun belum ketemu jalur. Inisiatif saya, pikiran saya itu gini. Kalau di sini ada bungkus permen, otomatis jalur ini pernah dilewati sama orang. Soalnya ada sisa makanan kan. Terus saya berpikiran itu gini, masa ini jalur lama Merapi sebelum erupsi tahun 2015? Saya berpikiran itu. Ini pendakian saya mulai tahun 2017 akhir. Ya, setelah erupsi kan Merapi waktu itu kalau nggak salah erupsi tahun 2015 kan. Terus lama ditutup, akhirnya dibuka di tahun 2017. Baru dibuka itu saya naik. Akhirnya saya menemukan bungkus itu, saya kan senang. Akhirnya saya lanjutkan perjalanan. Nggak jauh dari bungkus permen tadi, saya kembali menemukan botol aqua. Ada itu sisa airnya sekitar segini lah. Itu tapi posisi botol itu udah penyok, kayak kena dingin, kena hujan, kena panas gitu. Terus saya kembali ke teman-teman tadi kan, saya ngabarin. Iya, saya membawa berita baik pada teman-teman. Saya bilang, aku nemu pencerahan. Nah, ngomong dulu. Itu. Enak opo? Kata temen lu gitu, Bang. Enak opo? Aku nemu botol aqua karo bungkus permen relaksa. Otomatis iki ono jalur. Biyen iki jalur tapi mbok ketutup erupsi biyen tahun 2015. Aku ngomong ngono. Akhirnya teman-teman saya tadi juga ikut senang. Akhirnya kita semangat lagi, mental kita bangkit. Yang awalnya kita udah down, udah pesimis, akhirnya mental kita bangkit lagi. Kita semangat, kita buka jalur lagi. Akhirnya kita jalan ke depan, nyampe lah di botol yang tadi saya temukan tadi. Anak-anak, iya ono botol wis pikir ono jalur. Akhirnya kita lanjut, kita melipir jurang. Akhirnya lagi-lagi kesekat sama tebingan. Berarti setelah ini membuka jalur dan sangat membuka jalur lagi. Iya. Ini kayak harapanku diputuskan lagi dengan tebingan. Iya, putus sama tebingan itu. Kok tebingan lagi? Aku bilang gitu. Tapi teman saya yang di belakang tadi, waktu saya bilang gitu, dia bilang gini. Itu di kanan jalur tadi, sebelum nyampe sini, saya kayak lihat jalur setapak kecil, tapi ditutup sama ranting-ranting pohon. Teman sampai itu mengingatkan bahwa telah melewati kayak jalur, tapi sudah ditutup. Iya. Terus saya bilang teman saya, loh, masa? Iya tadi di belakang, kata teman saya. Akhirnya nggak ambil basa-basi atau apa, kita langsung balik mundur. Teman saya yang di belakang tadi yang mimpin perjalanan, nyampailah kita di jalan setapak yang ditutup ranting-ranting tadi. Terus kata teman saya itu gini, ini loh jalurnya, ini kan kayak jalur tapi ditutup ranting-ranting. Emang iya di situ kelihatan jalur setapak kecil, ini ditutup sama ranting. Ditutup manusia ya? Iya kayak ditutup manusia. Bukan karena alam tertutup. Bukan, kayak ditutup, emang sengaja kayak ditutup. Akhirnya nggak ambil lama, saya keluarkan pisau tebas lagi kan. Saya singkirkan itu, penutupnya itu ranting-ranting. Akhirnya kita lewat itu. Itu udah, pikiran kita udah agak sedikit tenang. Iya, saya berpikiran itu mungkin jalur bobolan. Kalau
istilahnya itu jalur pintas. Ya, ada alternatif. Iya, alternatif. Akhirnya saya lewat situ, kita jalan, kok saya kedengar suara manusia. Sejak saya itu hanya Mas sama rombongan doang. Iya, kali itu. Tapi lama-lama saya jalan itu kok kedengar suara manusia. Terus saya berhenti di situ. Saya bilang ke anak-anak, kamu nggak dengar kayak ada suara manusia? Yang anak-anak pada dengar semua juga. Iya, kayak ada suara orang. Tapi teman saya yang namanya Mas Pras, dia bilang, tapi wong temen apa guru? Berarti di situ ada keraguan itu. Iya. Akhirnya saya bilang, udah kita jalan terus aja. Walaupun itu orang apa bukan, urusan belakang. Yang penting kita jalan dulu aja. Akhirnya kita jalan. Kok suara orang itu tambah keras. Kedengar kayak semakin bising gitu. Jadi semua teman-teman Mas ini Mendengarkan semua. Akhirnya kita jalan, suara orang kedengar semakin bising. Dan alhamdulillahnya dari kejauhan lihat kayak atap rumah. Ternyata itu pos bayangan yang mau ke pos 2 Merapi. Pos bayangan. Di situ kita menemukan jalur yang sebenarnya. Itu teman saya bang sampai sujud. Alhamdulillah sampai yang cewek itu nangis. Akhirnya kita ketemu jalur yang asli. Terus yang ada di pos tadi itu ada sekitar 8 rombongan cewek cowok. Dia lihat kita keluar dari jalur itu, dia kaget. Jadi berapa banyak orang di pos itu? Banyak orang, ada 8 orang. Dia sampai bilang gini, bang, kenapa kok keluar dari jalur situ? Dia penasaran. Akhirnya saya bilang, iya bang, saya tersesat. Loh, kok bisa bang? Dan baiknya pendaki itu tahu saya tersesat. Mungkin dari teman saya ada yang kelihatan lemes, itu langsung dibikinin kopi, snack dia itu dari tas dikeluarin semua buat kita semua. Akhirnya kita di situ ditanya-tanyain juga kan, tanya-tanyain, terus yang kita cerita juga di sana sama mas-mas bapak pendaki itu. Akhirnya nggak lama rombongan pendaki itu turun. Akhirnya kita istirahat di pos bayangan 2 itu sekitar jam siang. Nanti kita tersesat itu mulai jam 9 kita trekking, setengah 10 kita nyampe persimpangan, terus kita tersesat itu setengah 10 sampai sekitar jam 2 itu kita tersesat. Hampir 5 jam kita tersesat. Di jalur itu doang ya? Di jalur itu tadi menghabiskan waktu 5 jam dengan pengalaman, aduh, nggak bisa kelupa itu bang. Terus kita di pos bayangan 2 itu tadi, kita duduk sambil ngomong, gimana mau lanjut ke puncak atau kita turun aja, saya bilang gitu. Yang teman saya Mas Pras itu dia tetap lanjut aja, soalnya udah jauh-jauh ke sini. Akhirnya saya tanya teman saya yang cewek tadi, gimana lanjut ke atas? Saya ikut sama mas-masnya aja. Akhirnya sepakat buat naik kan. Kita naik dari pos bayangan 2 itu. Gak lama kita naik jalan, kita nyampe pos 2, emang deket udah. Pos 2 itu kalau gak salah namanya Watu Merapi itu Watu Gajah. Pos 2 itu Watu Gajah. Itu kita di Watu Gajah itu gak lama-lama, langsung kita naik lagi ke Pasar Bubrah. Ada kejadian aneh waktu kita dari pos 2 naik ke Pasar Bubrah. Di tengah jalan kita itu kayak dihadang sama monyet. Iya, itu monyet itu ada 9. Itu kayak baris jalur, kayak menghadapi penjajah monyetnya, sambil kayak dia itu menunjukkan ekspresi wajah itu kayak marah gitu. 9 monyet. Kayak saya dan rombongan itu disuruh kembali gitu. Kayak nggak suka dengan kehadiran kita di sini. Udah banyak pertanda. Akhirnya teman saya yang Wawi itu yang berani kan, akhirnya dia ambil ranting kayu, monyet itu diusir. Akhirnya monyet itu pergi. Akhirnya kita lanjut perjalanan, sampailah kita di Pasar Bubrah sekitar jam 4
4 sorean kalau nggak salah. Kita nyampe Pasar Bubrah itu posisi cuaca itu panas. Kita nyampe Pasar Bubrah posisi cuaca panas. Akhirnya anak-anak seneng lah. Wis, udah nyampe, tinggal santai-santai di Pasar Bubrah, foto-foto, terus mau lanjut ke puncak, rencananya gitu. Terus di Pasar Bubrah itu ada kepala sapi. Nah, tulisan plakat Pasar Bubrah di bawahnya itu. Sapi ada di atas Pasar Bubrah. Iya, saya juga waktu itu berpikiran kok ada kepala sapi di sini atau apa. Sudah saya nggak berpikiran aneh-aneh. Dianggapan apa ini itu hewan liar. Iya, mungkin bangkai hewan liar yang udah lama terus tinggal tengkoraknya aja. Yang kena erupsi mungkin. Iya, mungkin gitu. Terus teman saya yang wawe itu kepala sapi itu dipegang. Tengkorak kepala sapi itu dipegang buat foto sama dia. Saya nggak bisa melihat fotonya itu Mas. Dokumentasinya masih ada. Atas ya. Ya, siap. Itu kepala sapi buat foto. Tolong foto aku, kata dia. Pegang, terus saya foto. Terus sekali lagi bikinin video coba. Lah waktu bikin video itu kayak dia itu ulahnya agak nggak sopan. Kepala sapi ditaruh di kepalanya gini, pegang tanduknya, terus sama dia digeleng-gelengkan gini. Kayak apa ya, kalau di Jawa ada istilahnya namanya itu bandengan. Yang kayak kuda lumping itu dia buat mainan gini. Terus saya juga ikut foto sama kepala sapi itu, pegang kepala sapi itu, saya pegang, saya buat foto-foto. Anehnya setelah kita foto-foto pakai video kepala sapi tadi itu langsung cuaca yang tadinya panas kayak kabut itu langsung datangnya itu nggak tahu dari mana, itu tiba-tiba langsung kabut. Terus terdapat petir juga dia. Saya bilang sama teman-teman kan, udah yuk kita turun aja, jangan lanjut ke puncak, soalnya ini mau hujan. Terus posisi juga udah petir. Di posisi itu udah agak sedikit gerimis. Tuh. Terus ada teman saya yang namanya Mas Pras, mohon maaf ini. Emang dia itu prinsipnya kalau naik itu kalau nggak nyampe puncak itu katanya nggak afdol. Jadi dia itu kekeh kalau puncak harus, kalau daki harus sampai puncak, kalau daki harus sampai puncak gitu. Akhirnya di situ ada perdebatan. Saya bilang, Mas, ini kalau kita naik ke puncak itu situasi nggak memungkinkan. Ini kita turun aja. Bahaya kalau kita paksa lanjut ke puncak. Soalnya kita juga ada cewek satu. Saya bilang ikut dia. Terus dia bilang, wis awakmu rek gak gelem ngancani aku munggah, aku tak munggah dewi. Dia marah-marah, soalnya apa? Dia itu emang egonya terlalu tinggi, Mas. Akhirnya dia habis bilang itu, dia mulai jalan sendiri tuh. Terus saya rundingan sama 4 teman saya itu tadi, Wawe, yang cewek itu, yang dari Kudus itu kan namanya Reni, terus yang satu lagi itu namanya Anam. Saya rundingan sama bertiga itu, gimana ini? Jangan sampai Mas Pras naik ke puncak sendiri, soalnya bahaya, bisa-bisa hilang dia. Soalnya ketutup kabut, jalur nggak kelihatan kan? Terus saya mengusulkan diri saya sendiri buat nemenin dia. Saya bilang, udah gini aja, saya yang naik nemenin dia. Kamu, Wawi, saya bilang gitu, aku percaya kamu, bawa anak turun. Terus dia bilang gini, udah bro, kamu aja bawa anak turun, jaga yang cewek sama Anam, saya tak nemenin Mas Pras ke puncak. Akhirnya saya bilang ke dia, beneran tak, nggak apa-apa, kamu naik nemenin Mas Pras. Kalau kamu nggak mau, mending saya aja, nggak apa-apa, saya ikhlas. Nggak, udah kamu bawa teman-teman ini turun aja. Ya saya tak nemenin Mas Pras. Akhirnya ya udah kalau gitu kamu hati-hati. Kalau Mas Pras mau berbuat aneh di puncak, kamu halangin, jangan sampai terjadi hal apa-apa. Aku percaya kamu. Saya pukul punggungnya. Aku percaya kamu. Ya saya tepuk punggungnya. Terus dia sebelum nyamperin Mas Pras jalan, dia itu pamitan ke kita. Itu yang buat saya takut.
Kata dia gini, udah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Soalnya ini saya mau nganterin Mas Pras di puncak, nemenin dia dengan situasi kondisi kayak gini, petir kabut, angin juga, hujan, angin itu Mas, angin. Berarti yang berarti Mas Bawe, sudah kelas dia udah. iya Mas Bawe udah jalan ke depan, dia mau nyusul. Terus saya bilang gini, kamu jangan ngomong gitu. Udah, insya Allah nggak apa-apa. Udah, akhirnya dia naik kan. Saya turun sama Anam sama yang cewek tadi ini. Kita turun, tapi Mas, posisi turun ini pikiran saya udah kacau. Saya mikirin teman saya dua yang di atas di posisi kayak gitu. Jadi tiga orang yang turun. Iya, 3 orang, saya, Anam sama yang cewek Reni. Waktu saya turun dari Pasar Bubrah, petir itu, waduh, udah semakin ganas lah ibaratnya. Lap, lap, terus dar. Itu setiap kali ada suara petir keras, dar. Langsung pikiran saya, anak-anak yang di atas gimana? Apakah aman? Udah, pikiran saya itu nggak tenang sama sekali. Dan mau nyampe pos 2, saya sendiri hampir terkena petir. Saya sampai jatuh. Apa ya istilahnya, kalau orang Jawa itu bilang itu kayak terpental gara-gara kesababan lah, itu namanya. Kalau istilah Jawa itu kesababan, menyambar. Dan alhamdulillah itu nggak kena saya petir itu, tapi kena pohon depan saya. Pohon itu sampai tumbang depan saya. Untung nggak kena saya juga udah terpental kena petir itu tadi, kena bunyinya itu saking kerasnya itu. Kira-kira deket itu Mas, sekitar berapa ya? 10 meteran lah Dari pohon. Iya, posisi saya itu jarak 10 meter aja saya terpental kena suara petir itu tadi, saking kerasnya. Saya terpental, saya jatuh, langsung pikiran saya tetap nggak ke diri saya. Saya pikiran teman saya, astagfirullah, yang di atas gimana? Yang di atas gimana? Udah nggak tenang saya. Soalnya apa Mas? Kita berangkat, kita pamitan sama orang tuanya juga kenal saya juga. Jadi kalau misal ada apa-apa itu, saya itu nggak enak sama keluarganya. Soalnya udah kenal akrab. Singkat, kita jalan turun, alhamdulillah sampai pos 2. Ada pendaki yang naik di pos 2 pakai jas hujan. Dia tanya, Bang gimana posisi di Pasar Bubrah? Lalu saya bilang, jangan Bang, jangan naik, badai total di Pasar Bubrah. Mending abang bangun tenda sini, bahaya. Oh, berarti di Pasar Bubrah badai Bang, badai petir Bang, kabut, jarak pandang terbatas. Saya bilang gitu sama pendaki itu. Terus saya minta tolong sama pendaki ini tadi, Bang, saya mau minta tolong. Iya, minta tolong apa? Ini entar, misal abang ngecamp di sini, ada teman saya 2 turun dari puncak, namanya Mas Pras sama Wawe. Yang Mas Pras itu anaknya tinggi, badannya berisi, terus yang teman saya Wawe itu tinggi, badannya kurus. Itu tolong ditampung di tendanya dulu. Loh, kenapa? Posisi badai tadi dia nekat naik ke puncak. Waduh, itu bahaya Bang, katanya gitu. Iya Bang, bahaya. Dia udah egonya tinggi, saya bilang gitu. Ya ntar saya tampung di tanah saya dulu, saya buatin makanan dulu. Ya Bang, saya mohon, saya ngerepotin, maaf. Ya Bang, santai Bang, sama pendaki. Tanya gitu. Akhirnya kita turun, saya turun bawa cewek tadi kan, saya turun, singkat. Itu masih ketemu sama pendaki Itu sekitar jam mau maghrib. Nah singkat, saya turun, akhirnya saya nyampe New Selo. Sebelum base camp itu, kalau posisi kita turun sebelum base camp itu ada New Selo itu, di situ warung-warung. Sebelum base camp turun tuh di New Selo itu saya pesen makan, pesen kopi buat ngangkatin badan Bang. Kan kita juga nggak bawa jas hujan waktu itu kan, kesalahan kita juga nggak bawa jas hujan. Niatan kita juga cuma tektok kan, tuh kita beli gorengan, kita makan. Tapi anak-anak makan, pikiran saya tetap sama teman saya yang 2 di atas. Saya bolak-balik keluar ke jalan, lihat jalur kok nggak ada orang. Akhirnya saya bilang sama teman saya yang
namanya Anam sama Reni berarti ini misal kalau jam 8, jam setengah 9 belum turun, saya mau laporan di base camp bahwa ada orang hilang. Terus teman saya yang Anam bilang, kan kita tadi naik nggak regis, katanya gitu. Terus saya bilang, udah emang kita salah, kita akuin aja, yang penting teman kita selamat. Akhirnya sekitar jam 8 lebih sedikit saya kembali jalur, saya cek kok ada kayak lampu senter tapi cahayanya udah redup gitu loh. Hati saya itu semoga itu teman saya, semoga itu. Akhirnya alhamdulillah dia beneran teman saya. Tapi jalannya udah gak jalan seperti manusia normal biasanya itu udah. Terus saya tunggu dia nyampe kan, saya lihat kakinya langsung, wah ini tuh darah semua. Itu yang nyampe New Selo duluan itu teman saya yang namanya Wawe itu. Saya bilang langsung, saya peluk dia, alhamdulillah weh akhirnya nyampe weh, ya apa weh. Dia nggak bilang apa-apa. Terus saya tanya, Mas Pras nanti, Mas Pras nanti belakang. Oh, berarti tadi cuma satu orang. Iya, Wawe pakai lampu HP. Headlamp tuh bawa nggak? Enggak, kita nggak bawa headlamp waktu itu pendakian. Berarti niat TikTok gitu ya? Bener niat TikTok. Saya bilang, mana Mas Pras? Belakang. Ini kenapa kakimu kok berdarah semua? Waktu kita turun dari puncak, kan kabut total, jarak pandang nggak seberapa jelas. Itu dia bolak-balik masuk jurang pasir. Kan di situ kan konturnya kan pasir sama kerikil kan. Jadi itu kalau jatuh di situ kan otomatis kayak kena kaki itu gores-gores itu kan darah semua itu kakinya itu. Terus teman saya Mas Pras nyampe sama juga darah semua kaki. Itu saya akhirnya udah ayo kita ke New Selo aja. Akhirnya saya pesenin minuman yang hangat-hangat, gorengan juga sama makan itu. Akhirnya di situ jujur saya emosi sama Mas Pras. Soalnya apa? Dia lebih mentingin ego daripada kondisi dia juga sama teman-teman yang lain. Saya bilang, gimana di puncak? Mana fotonya? Saya bilang gitu. Saya dengan nada marah udah. Dia cuma diem. Mana fotonya di puncak? Saya lihat. Dia cuma bilang, gak dapet bro. Balik kabut. Gak iso ngetokno HP. Di situ saya bilang, makanya kalau naik ego itu jangan ditinggikan. Bahaya bagi keadaanmu sama bagi yang lainnya itu bahaya. Jangan nurutin egomu. Toh percuma kamu di puncak gak foto. Malah sekarang apa? Kakimu berdarah. Temenmu yang gak ikut apa-apa nurutin keegoisanmu, kakinya juga berdarah. Saya marah, benar-benar marah ini. Dia cuma diem. Terus teman saya yang Anam itu dia coba nengai kan. Udah wis saiki wis nang isor kabeh alhamdulillah wis aja ana sing rame wis ayo balik meneh mungkin budal yo seneng mosok mulai yo kate musuh-musuhan wis ayo apian ae wis digawe pelajaran ae kata temanku yang Anam gitu. Hanya wis udah aku salaman Mas Pras wis sepurane aku muring-muring anjene ke bawah emosi kan. Ayo kita wis salaman pelukan kembali wis alhamdulillah akur. Terus kita makan minum di New Selo tadi. Terus kita lanjut ke base camp. Jalan turun ke base camp, tapi saya nggak mau mampir di base camp. Soalnya apa? Pertama kita itu nggak ready tadi naik. Misal ditanya orang base camp, loh, mendaki dari mana? Kok nggak kelihatan? Malah ketahuan, malah saya kena hukum orang base camp. Jadi saya turun itu di dekat base camp Merapi Via Selo itu sebelum base camp itu ada masjid. Caranya kita di masjid itu kita akhirnya ngumpul semua itu sekitar jam 9 malam. Kita mandi-mandi, anak-anak mandi-mandi di mana? Di masjid. Kan antri juga. Akhirnya saya keluar dari masjid mandi di rumah warga. Itu ada rumah warga, saya numpang mandi, saya ketok pintunya. Assalamualaikum. Yang keluar nenek-nenek. Dia bilang,
ngapain ngopo Nduk, dengan adab Jawa yang halus. Terus saya bilang juga, namanya sama orang tua kan menghormati, jadi kita juga harus pakai bahasa tata krama yang baik juga. Saya bilang, saat ini ngapunten Bu, kula badhe numpang mandi. Tadi sinarnya tadi wanginya nduk ya. Oke, Dikira cewek ya. apa? Enggak, kalau panggilan istilah nduk itu enggak harus cewek. Oh, kalau di daerah sana nggak harus cewek. Enggak. Nduk, nah itu bahasa halus. Bahasa halus. Itu artinya itu nduk itu orang yang lebih kecil dari dia lah. Iya monggo Nduk. Akhirnya saya mandi di rumah nenek tua itu tadi. Mandi, terus habis mandi saya ngobrol-ngobrol sama orang tua itu tadi, nenek itu tadi. Dia tanya, habis naik Merapi Mas? Saya bilang, oke, mantun dugi Merapi. Cerah. Alhamdulillah Bu, kabut. Saya guyoni gitu Mas. Hujan di atas. Kalau misalnya istilah pakai bahasa Indonesia gitulah, hujan di atas. Iya Bu, hujan petir badai. Terus saya keinget yang tengkorak kepala sapi tadi di pasar Bubra. Saya tanya, pikiran saya kan orang ini pasti orang sini sendiri, orang lokal, pasti kebanyakan tahu lah. Saya tanya, Bu, itu saya mau tanya apa dulu? Di pasar Bubra itu ada kepala sapi, tengkorak sapi, itu apa? Dan jawaban nenek itu tadi bikin saya tercengang. Katanya kepala atau tengkorak sapi tadi yang di pasar Bubra itu buat sesaji kalau malam satu suro. Itu katanya kalau kepala sapi dilempar ke bawah, terus yang lainnya ditaruh emang di pasar Bubra buat sisibuan. Itu ada yang merinding lagi saya. Itu langsung saya dek. Berarti yang saya buat mainan tadi itu ibaratnya tumbal. Makanya kita waktu habis mainan itu tadi langsung cabut, itu nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba menuduh. Mungkin salah satu penyebabnya itu. Akhirnya saya udah ngobrol banyak sama ibu-ibunya, terima kasih juga udah itu main mandi di rumahnya. Akhirnya saya balik ke anak-anak, saya bilang, Rek, kon ngerti sing di pasar Bubra iku kepala tengkorak sapi ku mau iku tumbal. Lah ngono. Aku mau takon karo ibu. Maka kok langsung ditutup kabut. Udan petir dan ini dan ngono. Wis, intine sekarang kita udah nyampe bawah. Alhamdulillah kita selamat semua, walaupun temen kita kakinya ada yang luka 2 orang. Alhamdulillah sekarang kita fokus untuk perjalanan pulang. Hanya kita di situ juga nggak langsung pulang Mas. Kita habis mandi-mandi, akhirnya kita tidur itu di musola, di masjid itu tidur. Baru pagi subuh kita bangun sholat subuh, terus kita prepare untuk balik. Itu cerita saya Merapi yang nggak pernah sampai dilupakan. Soalnya apa? Merapi itu posisi saya daki itu masih awam. Ibaratnya itu saya SDM saya tentang apa? Pendakian, dunia pendakian itu belum sepenuhnya tahu. Dan budaya lokal, adat istiadat lokal itu saya belum tahu. Saya nggak cari informasi tentang gunung itu, medannya bagaimana, jalurnya gimana, peta rutenya gimana, itu saya belum cari tahu. Jadi kita ibaratnya ke situ daki gitu. Asal berarti ya. Asal, ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang ingin melakukan pendakian kemanapun, di gunung manapun atau dataran apapun, lebih baik disiapkan dulu. Ini pelajaran buat kita semua dan untuk saya pribadi. Mungkin untuk Mas, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang 8 orang dan ingin menyampaikan sesuatu buat
pemirsa atau teman-teman yang menonton tayangan ini? Buat yang nolong saya waktu di pos 2 itu, yang waktu saya tersesat, yang udah ngasih makanan, dibuatin minuman, terima kasih banyak. Sama 2 orang pendaki yang dari Jakarta yang nolong teman saya waktu turun dari puncak, itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Terus pesan-pesan yang dapat saya sampaikan, dalam pendakian keegoisan diri itu bukan yang utama, tapi kebersamaan tim itu yang utama. Jangan nurutin ego kita untuk menggapai puncak. Dalam istilah pendakian, puncak adalah bonus. Tapi jangan menyimpulkan kita itu harus mendapatkan bonus itu. Jangan. Keselamatan dirilah yang paling penting, dan kebersamaan tim itu yang paling utama. Satu lagi buat orang basecamp Barameru yang Merapi via Selo. Sebelumnya saya mohon maaf, saya waktu itu melakukan pendakian secara ilegal. Soalnya apa ya, SDM saya tentang dunia pendakian itu waktu itu masih sangatlah rendah, sangatlah minim, kurang edukasi dari para senior-senior yang lebih dulu mengenal dunia pendakian. Mohon maaf sekali. Mungkin kita bisa bertemu sebagai next cerita lagi, Mas. Siap. Ada yang sekarang masih ada lagi, Mas? Wah, masih banyak pendakian Rinjani, Gunung Lawu kesompralannya. Ada yang paling horor itu di Arjuno. Tuh. Tapi next aja. Tadi susah official. Kalau kita ya kita silahkan bisa follow kita tetap dukung channel ini atau follow, like, dan subscribe. Mungkin kalau ini untuk teman-teman, sampaikan kepada temannya untuk edukasi juga, silahkan share. Begitu saja, terima kasih. Kami Bardosa Official, sampai jumpa. Kita